Swastiastu, tabe selamat dimeratai, salam sujud krende Malempang. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 210054, kelas C, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, pengertian panaturan. Yang kedua, bahasa panaturan. Yang ketiga, penerima ajaran panaturan. Yang keempat, penyebaran panaturan. Yang kelima, sejarah dan penyusunan panaturan. Langsung saja ke penjelasan. Apa itu panaturan? Pengertian panaturan adalah kata panaturan berasal dari bahasa Sangiang, yaitu dari urat kata naturan. Artinya menuturkan, mensisilahkan suatu keadaan atau kejadian di masa lampau. Kemudian kata naturan menempatkan awalan pa sehingga menjadi panaturan yang mengandung arti kitab suci, menuturkan, mensisilahkan keadaan atau kejadian di masa lampau. Dewa atau malaikat dan fungsinya bagi kehidupan manusia, bagaimana seharusnya norma dan ritual manusia hidup dari proses kelahiran hingga proses setelah meninggal. 2. Apa sih bahasa panaturan? Wahyu yang diturunkan oleh Ranying Hatala, langit yang melalui para basir atau pisor pada zaman Tatuhiang adalah mereka yang menggunakan bahasa Sangiang, sehingga kitab suci panaturan itu disusun menggunakan bahasa Sangiang. Kitab panaturan menggunakan bahasa Sangiang karena menurut ajaran agama Hindu Kaharingan bahwa bahasa yang dimaksud dengan Sangiang adalah Jat Suci Jat Suci Ranying Hatala Langit Tuan Tambing Bataran Bulau Raja Tuntung Matan Andau Jata Belawang Bulau Hanaru Bapager Hintan Tuhan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain, bahkan Sangiang itu adalah dewa atau malaikat yang diberi kuasa Ranying Hatala. 3. Ada penerima ajaran panaturan. Dalam ajaran leluhur Hindu Kaharingan, penerima ajaran dipanturkan ini dikenal dengan sebutan Bawi Ayah. Dengan demikian maka hidup akan senantiasa terarah karena melangkah dengan tuntunan pikiran yang tercerah. Selain dari fenomena yang kita saksikan tersebut, hal serupa juga dikisahkan dalam sejarah kehidupan leluhur Hindu Kaharingan yang melupakan segala bentuk ajaran yang disampaikan oleh Ranying Hatala Langit Tuhan pada keturunan Raja Bunung manusia sebelum diturunkan untuk mengisi kehidupan di dunia ini. Hal tersebut diceritakan dalam pasal 41 panaturan. Penerima ajaran kitab suci panaturan adalah penganut agama Kaharingan atau keturunan Raja Bunung. Yang keempat, ada penyebaran ajaran panaturan. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengenal adanya kepercayaan asli yang disebut Kaharingan. Pada awalnya kepercayaan Kaharingan tidak dimiliki kitab suci dan ajaran hanya disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ajaran-ajaran ini disebut sebagai panaturan. Ranying Hatala Langit menurunkan sekelompok pengajar yang disebut dengan Bawi Ayah untuk mengajar kembali ajaran-ajaran dan tata ritual. Ada beberapa varian informasi mengenai jumlah kelompok pengajar yang disebut dengan Bawi Ayah ini.
kelima ada sejarah penyusunan Panaturan. Penyusunan kitab suci Panaturan melalui proses yang sangat panjang serta merupakan suatu perjuangan tokoh-tokoh Kaharingan yang diawali dari rapat damai Tumbang Anoi, kemudian dilanjutkan oleh para tokoh muda Kaharingan dalam memperjuangkan eksistensinya melalui Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) dalam hal memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah, dan melalui SKDI inilah pertama kali menyatakan Kaharingan sebagai agama, sebagai upaya yang dilakukan oleh para tokoh Kaharingan untuk menyusun sebuah kitab suci dalam bentuk buku pada saat itu, yaitu dengan menghimpunkan data, dokumen, dan tulisan wahyu yang bersumber dari Maha Pencipta Ranying Hatala Langit yang diturunkan oleh Ranying Hatala Langit melalui Bawi Ayah kepada manusia keturunan Raja Bunu di pantai Danum Kalunen dunia. Baik, dan sekian penjelasan atau paparan yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akan menutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om Sahe.